Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya, Ihat Maratu Solihah, dan teman saya, Neng Vila Amelia. Namun mohon maaf, untuk perkenalannya dilakukan secara terpisah dikarenakan jarak rumah kami yang sangat jauh. Jadi untuk Neng Vila Amelia, perkenalannya ada di tengah-tengah video. Jadi, kami di sini akan mempresentasikan dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah teori kebahasaan mengenai linguistik. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya, kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama yakni mengenai pengertian linguistik. Linguistik atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai linguistics, artinya ilmu bahasa. Linguistik juga sering disebut sebagai general linguistik atau linguistik umum. Artinya, ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem bahasa pada umumnya. Apa yang dikaji pada linguistik tidak terbatas pada satu atau dua bahasa saja, namun mendudukan bahasa apapun di dunia ini sebagai kajian bahasa secara umum gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa bahasa-bahasa di dunia ini banyak jumlahnya. Nah, setiap bahasa juga memiliki ciri khas dan pola tertentu yang membedakan antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Namun demikian, dari sekian perbedaan itu, tetap saja ditemukan adanya persamaan-persamaan yang bersifat universal. Nah, ciri bahasa universal itulah yang selanjutnya akan menjadi bahan kajian dari linguistik. Untuk selanjutnya ada jenis dan tataran linguistik. Untuk jenis dan tataran linguistik ini ada 4 ya. Yang pertama, linguistik berdasarkan masa objek kajiannya. Yang kedua, linguistik berdasarkan bagian-bagian bahasa mana yang dikaji. Yang ketiga, linguistik berdasarkan tujuannya. Dan yang keempat ada linguistik berdasarkan alirannya. Baik, untuk jenis linguistik yang pertama yaitu ada linguistik berdasarkan segi masa objek kajiannya. Nah, untuk linguistik ini ada 2, yaitu ada linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Untuk linguistik sinkronik yaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada masa yang terbatas, jadi hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Sedangkan untuk linguistik diakronik yaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, jadi waktunya bebas. Nah, untuk contoh dari linguistik sinkronik yaitu mengkaji struktur bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Jadi waktunya itu udah pasti ya, udah ditentukan gitu. Sedangkan untuk linguistik diakronik yaitu mengkaji bahasa dari bahasa itu ada atau bahasa itu lahir sampai bahasa itu sudah tidak digunakan lagi. Seperti itu. Jadi waktunya tidak terbatas untuk diakronik ini. Untuk jenis linguistik yang kedua yaitu ada linguistik berdasarkan bagian-bagian bahasa mana yang dikaji. Nah, untuk linguistik ini juga ada 2, yaitu ada linguistik mikro atau mikrolinguistik dan ada linguistik makro atau makrolinguistik. Untuk linguistik mikro yaitu hanya mengkaji struktur internal bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Sedangkan untuk linguistik makro yaitu mengkaji suatu bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Nah, untuk jenis linguistik yang ketiga ada linguistik berdasarkan tujuannya. Ini pun ada 2, yaitu ada linguistik teoritis dan linguistik terapan. Untuk linguistik teoritis yaitu linguistik yang kajiannya hanya berusaha menghasilkan teori-teori atau mengkaji bahasa untuk kepentingan teorinya saja. Sedangkan untuk linguistik terapan yaitu linguistik yang berusaha menyelidiki bahasa untuk kepentingan memecahkan berbagai masalah-masalah kebahasaan di masyarakat seperti itu. Nah, untuk yang terakhir atau untuk yang keempat itu ada linguistik berdasarkan alirannya. Nah, untuk linguistik ini ada 6 bagian, yaitu ada linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik transformasi, linguistik semantik generatif, dan linguistik tagemenik. Nah, namun di samping dari keempat cabang-cabang linguistik tadi, ada seorang ilmuwan bernama Van Haar juga memasukkan pembahasan mengenai fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik sebagai
sebagai bagian dari cabang linguistik. Nah, untuk pembahasan mengenai cabang-cabang linguistik tadi akan disampaikan oleh teman saya, yakni Nengvila Amelia. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengvila Amelia dari kelas 6 BPGSD Universitas Majalengka. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang linguistik. Untuk poin yang ke-8, di sini terdapat cabang-cabang linguistik. Yang pertama itu ada fonetik, yang kedua ada fonologi, yang ketiga ada morfologi, yang keempat ada sintaksis, dan yang kelima ada semantik. Baik teman-teman semuanya, untuk yang pertama di sini ada fonetik, yaitu merupakan bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Fonetik ini akan berhubungan dengan anatomi, khususnya organ-organ tubuh yang terlibat dalam proses penghasilan ujaran. Nah, di sini juga terdapat ada fonetik akustik, yaitu berupaya menjelaskan bunyi-bunyi ujaran sebagai suatu proses fisik. Dan yang kedua di sini ada fonetik auditoris, adalah suatu studi fonetik yang mempelajari proses penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Nah, untuk yang ketiga di sini juga ada fonetik artikulasi, yaitu merupakan studi fonetik yang mempelajari bagaimana sih bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat manusia. Selanjutnya untuk cabang yang kedua di sini ada fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang dibedakan dari fonetik. Fonologi bertugas mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata-kata tertentu. Yang ketiga di sini ada morfologi, yaitu cabang linguistik yang mempelajari morfem. Morfologi menganalisis struktur, bentuk, dan klasifikasi kata-kata. Yang keempat di sini ada sintaksis. Sintaksis dan morfologi adalah tata bahasa tradisional, digolongkan sebagai tata bahasa atau gramatika. Jika morfologi membicarakan struktur internal kata, maka sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau struktur unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Yang kelima di sini ada semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Para linguistik struktural sebenarnya tidak begitu peduli dengan masalah makna karena dianggap merupakan bagian yang tak dapat diamati secara empiris. Baik teman-teman, untuk materi poin ke-11 ini di sini ada manfaat linguistik bagi pembelajaran bahasa di sekolah dasar ya. Pembelajaran keterampilan linguistik dengan metode pembelajaran yang inovatif merupakan kegiatan belajar dan berkomunikasi dengan bahasa baik secara lisan ataupun tulisan. Hal itu akan berpengaruh pada guru maupun siswa dalam mengimplementasikan konsep-konsep bahasa secara cermat baik berupa pemilihan kata, pembuatan frase, penyusunan kalimat, dan dengan panjang pendeknya. Penyusunan alinea dengan panjang pendeknya dalam wacana tulis dan segi-segi bahasa yang lain. Semuanya perlu diterapkan menurut situasinya. Pembelajaran teori linguistik yang komprehensif mampu memberikan pengalaman belajar yang baik bagi siswa serta mampu menambah kepercayaan diri siswa. Hal ini memberikan pengertian bahwa kedudukan pembelajaran bahasa atau linguistik di sekolah dasar menjadi dasar utama untuk membentuk karakter dan potensi bahasa yang ada di dalam diri siswa, sehingga mereka siap untuk menerapkan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan konteks situasi, kondisi, dan substansi informasi yang akan disampaikan di dalam masyarakat. Untuk poin yang ke-12 di sini terdapat bahasa sebagai objek linguistik.
Bahasa sering didefinisikan sebagai alat komunikasi. Definisi ini tidak salah, tetapi tidak juga sepenuhnya benar, sebab definisi itu lebih menekankan pada fungsi bahasa, yakni bahasa adalah alat bukan untuk menjelaskan sosok bahasa itu sendiri. Secara linguistik, ada dua buah tuturan dianggap sebagai dua buah bahasa yang berbeda. Kalau anggota-anggota dari dua masyarakat tutur itu tidak saling mengerti, misalnya seorang penduduk asli dari Gunung Slamet Jawa Tengah tidak akan mengerti tuturan penduduk asli yang datang dari lereng Gunung Gelunggung Jawa Barat, karena bahasa yang digunakan di dua lereng gunung itu sangat berbeda, baik kosakatanya maupun sistem fonologinya. Sekarang bagaimana dengan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia yang keduanya berasal dari bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu, dan juga jelas penutur bahasa Indonesia akan mudah memahami bahasa Malaysia. Baik, untuk teman-teman semuanya, kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan tadi yaitu linguistik adalah ilmu bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah, menganalisis bahasa secara umum, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing. Oleh karena itu, linguistik disebut linguistik umum, general linguistik. Kemudian, bahasa sebagai objek kajian, linguistik adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa itu memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai berikut. Bahasa dalam sistem, bahasa itu berwujud lambang, bahasa itu berbunyi, bahasa itu bermakna, bahasa itu arbiter, bahasa itu konvensional, bahasa itu produktif, bahasa itu unik di samping universal, bahasa itu dinamis, dan bahasa itu manusiawi serta bervariasi. Baik teman-teman semuanya, mungkin hanya sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.